الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengupas syurut wujubiz zakah. Syarat-syarat wajibnya zakat. Syarat-syarat wajibnya zakat ini maksudnya syarat-syarat yang menjadikan zakat itu wajib dikeluarkan. Dan syarat-syarat wajib zakat itu ada yang terkait dengan orang yang berzakat, ada pula yang terkait dengan harta yang dizakatkan. Nah, pertama kita akan membahas syarat-syarat yang berkaitan dengan muzakki. Muzakki itu orang yang berzakat. Ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat sehingga seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Syarat yang pertama merupakan syarat yang mujma'un alaihi, yang disepakati, yaitu al-Islam. Jadi zakat itu wajib atas seorang muslim dan tidak diwajibkan zakat atas seorang kafir al-asli. Tetapi dia di akhirat tetap berdosa karena mereka wajib beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya atau dalil yang menunjukkan bahwa zakat itu diwajibkan atas muslim sedangkan orang kafir tidak diwajibkan, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 103. Dan ayat ini juga sudah saya bacakan pada pertemuan kemarin ketika menjelaskan tentang makna secara bahasa, makna zakat secara bahasa dan hikmahnya, bahwa zakat itu mensucikan. Ada yang ingat ayatnya? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana sedekah ini mensucikan mereka. Nah, perintah di ayat ini, perintah Rasulullah mengambil zakat ini adalah dari kaum muslimin. Karena hum kata mereka di sini yang disucikan, yang orang yang bisa disucikan dengan zakat itu hanyalah orang yang mukmin dan muslim. Adapun orang kafir walaupun dia mengeluarkan zakat tidak akan mensucikan diri dia sampai dia beriman. Sebanyak apapun kebaikan yang buat dia, kalau dia tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, maka itu tidak akan bisa mensucikan dia. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa zakat itu wajib atas orang yang beriman. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wal lafdhu lil Bukhari, dan lafaz oleh Al-Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman. Beliau berkata, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajak mereka, seru mereka kepada syahadat kesaksian la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaatimu untuk itu, mau bersyahadat, dua kalimat syahadat, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha iftaradha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaum wa lailah, bahwa Allah memfardukan atas mereka
salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka mentaati itu, bersyahadat 2 kalimat syahadat sudah, salat 5 waktu mereka mau, fa'alimhum, beritahukan mereka, annallaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dalam harta mereka. Nah, perhatikan, di sini disebutkan bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka. Mereka di sini siapa? Yang sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat tadi dan menunaikan salat, menunjukkan bahwa zakat itu wajib atas mukmin. Jadi syarat yang pertama adalah al-Islam. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' serta Ibn Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid menukilkan ijma' konsensus ulama atas hal ini. Ini syarat yang pertama. Syarat wajib zakat yang kedua yang berkaitan dengan al-muzakki, orang yang berzakat, yaitu al-hurriyah. Al-hurriyah itu artinya merdeka, lawan dari budak. Jadi disyaratkan orang yang punya harta itu adalah seorang yang merdeka. Adapun budak banyak pun hartanya tidak wajib zakat berdasarkan dengan kesepakatan a'immatul madzahib al-arba'ah, dengan kesepakatan imam-imam mazhab yang 4. Bahkan dinukilkan ijma' seluruh ulama dalam hal ini. Karena seorang budak itu harta dia sebenarnya adalah harta tuannya. Budak tidak memiliki. Dan juga alasannya karena zakat itu adalah ada pada harta yang dikuasai, hakut tamlik, sementara mereka tidak menguasai. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kita buat dengan bentuk pertanyaan. Karena di sini ada sebagian pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, dan pendapat mayoritas ulama itu adalah pendapat yang kuat. Kalau 2 tadi syarat yang disepakati. Yang ketiga ini syarat, di sana ada perbedaan. Nanti kita jelaskan mana pendapat yang kuat. Apakah disyaratkan berakal dan baligh bagi orang yang memiliki harta yang wajib dizakatkan? Mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan la yushtaratu al-aqlu wal bulughu fi wujubiz zakah. Mayoritas ulama menjelaskan tidak disyaratkan akal dan baligh dalam wajibnya zakat. Ini mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Hanifiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mayoritas ulama mazhab imam yang 4, dan ini juga pendapat Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Kenapa wahai saudara-saudariku tidak disyaratkan akal dan baligh? Karena sebenarnya zakat ini dibebankan sebenarnya pada hartanya, bukan pada orangnya. Oleh karena itu orang kalau tidak punya harta tidak wajib zakat, walaupun dia berakal, walaupun dia baligh. Jadi zakatnya itu karena hartanya itu sebenarnya, bukan karena dia akil atau balighnya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah tadi, dalil dari Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 103 tadi, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah harta mereka sebagai sedekah atau zakat yang mensucikan mereka. Di sini dhamir hum, mereka ini bentuknya umum. Allah tidak bedakan di sini, Allah tidak khususkan untuk orang-orang yang sudah baligh dan akil. Ketika Allah tidak sebutkan batasan-batasannya, berarti mencakup orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, orang yang berakal maupun tidak berakal. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga hadis Muaz bin Jabal tadi, riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Lafaznya lafaz siapa?
lafaz Imam Bukhari. Dari sahabat siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada Muaz bin Jabal, "Fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim zakata fi amwalihim." Beritahukan kepada mereka bahwa Allah memfardukan atas mereka zakat dalam harta mereka. Dhamir hum di sini, mereka di sini, kata ganti mereka di sini juga umum. Rasulullah tidak merinci mereka di sini adalah seorang yang balik dan akil, umum saja. Maka menunjukkan bahwa itu mencakup yang dewasa maupun yang kecil, yang berakal maupun orang gila. Karena walaupun dia gila, dia ada harta. Walinya lah nanti yang mengeluarkannya. Dalil dari asar sahabat bahwa zakat itu tidak disyaratkan, wajibnya zakat itu tidak disyaratkan akil dan baligh. Dari Al-Qasim bin Muhammad, ia menuturkan, kanat Aisyah radhiyallahu anha talini wa ana wa akhan li yatimaini fi hijriha fakanat tukhriju min amwalina zakata. Al-Qasim bin Muhammad berkata, adalah Aisyah radhiyallahu anha menjadi wali bagi kami, wali bagi saya dan saudara saya yatimaini, dan kami berdua adalah anak yatim. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengasuh dua orang anak yatim. Mengasuh dua orang anak yatim. Fi hijriha. Hijriha ini dalam asuhan. Hijr itu kan pangkuan, haribaan. Ungkapan untuk asuhan. Jadi dia diasuh, ditanggung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Al-Qasim bin Muhammad ini dan saudaranya ini, walaupun dia diasuh oleh Aisyah, keduanya anak yatim, yatimaini. Dikatakan anak yatim itu masih kecil dan belum baligh. Fakanat tukhriju min amwalina zakah. Dan beliau Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan zakat dari harta kami. Berarti orang yang tidak berakal, anak-anak yang belum dewasa, kalau dia punya harta, misalnya anak yatim dapat dari warisan, maka walinya yang mengeluarkan zakat dari harta itu. Hartanya tetap wajib dikeluarkan zakat. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani di dalam kitab At-Talkhis menjelaskan bahwa athar ini masyhur. Ini dia syarat wajibnya zakat terkait dengan pezakat atau muzaki. Yang pertama Islam, yang kedua hurriyah, itu sepakat ulama. Yang ketiga akil baligh, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu tidak disyaratkan, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Berikutnya syarat-syarat asyurut al-muta'alliqah bil mal, syarat-syarat yang berkaitan dengan harta. Jadi walaupun seseorang itu muslim, walaupun seseorang itu merdeka, dilihat lagi hartanya, sudah wajib belum keluar hartanya dizakatkan. Nah, apakah sudah terpenuhi pada hartanya itu syarat-syarat wajib zakat? Syarat-syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta, yang pertama, an yakunal mal mimma tajibu fihi zakah. Hendaklah harta itu termasuk harta-harta yang wajib padanya zakat. Jadi bukan semua harta diwajibkan zakat. Ada harta-harta tertentu yang diwajibkan zakat padanya. Di antaranya az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Al-ma'din wal rikaz, bahan barang tambang. Ma'din, rikaz, barang tambang yang ditambang seperti minyak, batu bara dan lain sebagainya, itu termasuk barang tambang, timah atau sejenisnya. Yang ketiga urudut tijarah. Urudut tijarah itu barang-barang perniagaan, perdagangan. Jadi barang yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Yang keempat tanam-tanaman dan buah-buahan. Dan nanti kita rinci lagi, tanam-tanaman dan buah-buahan bukan semuanya, hanya tertentu pula.
Dan yang keempat, yang kelima, hewan ternak. Ini dia harta-harta zakat. Rinciannya kita akan jelaskan nanti pada pembahasan satu persatu zakat-zakatnya nanti ada. Yang penting ini dulu syaratnya. Jadi syarat yang pertama, hendaklah harta tersebut termasuk harta yang wajib padanya zakat. Emas, perak, nanti emas perak itu termasuk di situ dikiaskan uang. Emas, perak, barang tambang, barang niaga, perniagaan, kemudian tanam-tanaman dan buah-buahan, kemudian hewan ternak. Ini syarat yang pertama yang terkait dengan harta. Syarat yang kedua terkait dengan harta dijelaskan oleh para ulama, al-milku tam. Al-milku itu kepemilikan. At-tam yang sempurna, artinya kepemilikan penuh. Dia menguasai dengan sempurna, dengan penuh harta tersebut. Nah, para ulama kita menjelaskan al-milku itu, kepemilikan itu ada dua macam. Kepemilikan terhadap harta itu ada dua macam. Yang pertama al-milku tam, kepemilikan yang sempurna. Yang kedua al-milku nakis, kepemilikan yang kurang. Kita bahas yang pertama dahulu. Al-milku tam, kepemilikan yang pertama ini adalah harta-harta yang dimiliki, dikuasai oleh seseorang itu, baik zatnya maupun manfaatnya, dan dia bisa mengolah harta tersebut atau bisa mengatur harta tersebut sesuai dengan kehendaknya dan mengambil keuntungan darinya. Jadi memang murni dia yang menguasainya. Apa saja yang ingin diperbuatnya terhadap harta tersebut dia bisa. Ini yang dimaksud dengan al-milku tam. Ya, contohnya Anda misalnya memiliki rumah. Itu sempurna, pemilikan sempurna. Anda beli, ada bukti kepemilikannya. Nah, ini milik sempurna, tetapi apakah wajib zakat atau tidak? Nanti lain lagi. Contoh emas, perak. Anda punya emas dan memang sudah milik Anda, bukan hutang. Ya, milik Anda kuasai penuh, bukan pula berkongsi. Nah, Anda punya toko di sana, Anda berjualan macam-macam, dan itu punya Anda. Memang Anda kuasai, kapanpun Anda bisa menjualnya, kapanpun Anda bisa menyimpannya, dan Anda bisa mengambil untung darinya. Ini al-milku tam, kepemilikan yang sempurna. Yang kedua al-milkun nakis, kepemilikan yang kurang atau tidak penuh. Nah, ini macam-macam pula. Jenis yang pertama, bentuk kepemilikan tidak penuh itu, yaitu orang yang memiliki bendanya tetapi tidak bisa mengambil manfaat darinya. Apa contohnya? Dia memiliki benda itu, dia kuasai, tetapi manfaatnya untuk orang lain. Contoh, barang wasiat. Jadi orang itu berwasiat, kalau saya meninggal tolong jaga harta ini, rawat untuk nanti hasilnya adalah untuk anak saya, atau untuk ini, atau hasilnya untuk dakwah. Tolong rawat, diamanahkan kepada dia wasiat itu. Dia wasiatkan, ini ada, saya punya rumah dikontrakkan sekian pintu, misal saya punya kebun, tolong jaga dan rawat, hasilnya adalah untuk dakwah. Nah, berarti itu dia memiliki itu, dia menguasainya, dia mengelola, dia segala macam, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat sepenuhnya untuk dia. Ini milkun nakis, al-milkun nakis. Tidak wajib pada dia zakat di situ. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena bukan milik dia secara penuh. Nah. Jenis yang kedua, al-milkun nakis, kepemilikan yang kurang atau tidak penuh, yaitu dia menguasai manfaatnya, memiliki manfaatnya, tetapi tidak berhak terhadap bendanya, zatnya. Contohnya seperti diwakafkan. Misalnya ada rumah kontrakan. Rumah ini bisa dimanfaatkan oleh
para penuntut ilmu. Mereka bisa menginap di sana sehingga mereka bisa belajar di Masjid Umar misalnya. Tetapi kepemilikan rumah tersebut tetap untuk orang yang punya. Diwakafkan manfaatnya saja. Ini al-milkun naqis. Karena manfaat saja yang dia miliki. Itu tidak bisa dia zakatkan. Harta rumah tersebut pun tidak bisa dia zakatkan. Ini jenis yang pertama. Yang kedua. Jenis yang kedua dari al-milkun naqis, kepemilikan yang tidak penuh, yaitu murni kepemilikan dia itu hanya sekedar manfaat saja. Misal orang yang menyewa rental mobil, disewanya mobil. Ya, dia hanya sekedar memanfaatkan selama dia menyewa, ngontrak rumah, selama ngontrak rumah saja. Atau barang yang dipinjamnya. Pinjam kendaraan sebentar. Atau sebulan ini saya pinjam kendaraannya. Nah, ini hanya dia memiliki manfaat saja. Ini juga tidak diwajibkan zakat. Nah, yang wajib zakat adalah yang pertama tadi, yaitu al-milku at-tam, al-milku tam. Kepemilikan penuh, penguasaan penuh dan sempurna terhadap harta tersebut. Dan ini sepakat imam yang 4, bahkan dinukilkan ijma' oleh para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya surah At-Taubah ayat 103 tadi juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari harta mereka itu sedekah yang mensucikan mereka. Istidlalnya, cara istimbatnya menyimpulkannya bahwasanya Allah Ta'ala di ayat ini menyandarkan harta itu kepada pemiliknya. Min amwalihim, dari harta mereka. Harta itu disandarkan kepada mereka, pemiliknya. Dan tidak dikatakan harta itu milik dia kecuali dia menguasai penuh. Misalnya Anda meminjam sesuatu, minjam pena. Apa dikatakan disandarkan orang itu pena Anda? Tidak. Orang tidak akan mau menyandarkannya. Dia tahu itu bukan pena Anda. Bahkan kalau Anda ngontrak rumah walaupun bertahun-tahun di situ, orang juga tidak mengatakan itu rumah Anda. Anda pun tidak berani. Saya ngontrak di sini. Nah, ketika Allah katakan di sini harta mereka, berarti itu adalah kepemilikan sempurna karena tidak akan disandarkan kepada seseorang itu di dalam Al-Quran kecuali karena itu adalah milik dia penuh. Masalah yang terkait dengan kepemilikan ini, yaitu mengenai hukum zakat, mengeluarkan zakat harta yang dimiliki penuh oleh seseorang tetapi tidak berada pada dia. Jadi dia pemiliknya secara penuh tetapi tidak berada pada dia. Contoh, harta yang hilang. Harta yang hilang. Harta itu punya dia secara penuh tetapi hilang. Hilang bagaimana? Misalnya dia punya showroom, misalnya mobil. Mobil itu disiapkan untuk dijual, hilang satu mobil. Ini dibahas oleh para ulama. Apakah itu nanti dihitung tidak? Kalau ketemu nanti bagaimana? Misalnya setahun hilangnya. Harga mobil misal 200 juta, 300 juta. Kan sudah itu nisabnya zakat harta itu sudah lewat. Sudah wajib zakat. Nah sekarang hilang setahun. Setahun setelah itu ketemu. Wajib zakat atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua contohnya, harta yang misalnya dicontohkan oleh para ulama yang jatuh di laut atau di sungai. Tenggelam. Harta yang tenggelam. Dia milik dia tetapi tenggelam. Bagaimana zakatnya? Apakah dikeluarkan zakat juga atau tidak? Nanti dibahas. Atau harta yang dirampas. Misalnya ada pemimpin yang zalim, merampas harta saja. Jadi dirampas tanahnya, harta dia, misal ini. Atau ada orang-orang tertentu yang merampas hartanya. Dan itu adalah harta dia, dikuasai penuh oleh dia, dimiliki secara penuh oleh dia. Dan juga harta sitaan yang disita oleh pemimpin yang sah. Atau disita oleh bank misalnya. Ini harta ini punya dia, milik dia sebenarnya secara penuh. Tetapi karena hutangnya banyak, akhirnya disita.
Nah, bagaimana? Apakah dikeluarkan zakat juga? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini terkait harta-harta tadi yang dikuasai oleh dia, kepemilikan, maksudnya kepemilikannya itu penuh tetapi tidak berada pada dia. Nah, para ulama menjelaskan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, la zakata fil malid dhimar. Tidak ada zakat pada harta-harta yang seperti ini. Jadi disebut al-malu ad-dhimar. Tidak ada zakatnya. Bahkan apabila harta itu kembali kepada pemiliknya, walaupun setelah setahun kan itu haul zakat, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat ketika itu. Harus dihitung baru lagi. Ini pendapat yang pertama. Harus dimulai lagi nisab baru semenjak harta itu kembali kepada dia. Nah, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat sebagian salafus saleh dipilih, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah itu tidak menjadikan atas kalian di dalam agama itu kesusahan, kesulitan. Jadi, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, salah satu maqasidus syariah. Jadi dalam ilmu fikih ada salah satu cabang ilmu namanya ilmu maqasidus syariah. Maqasid itu tujuan yang mengupas tentang hikmah-hikmah syariat. Salah satu hikmah syariat Islam itu tidak memberatkan Islam, umatnya. Islam itu tidak memberat-beratkan umatnya. Agama itu diturunkan bukan untuk menyusahkan, tetapi malah memudahkan. Nah, sejalan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat 78 ini, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak jadikan atas kalian di dalam agama ini haraj, kesusahan. Ketika seseorang hartanya hilang, hartanya disita, hartanya dicuri, lalu selama harta itu tidak berada pada dia, dihitung pula sebagai haul, dan dia pun tidak tahu entah kapan harta itu balik, maka ini jelas membebankan kepada dia sesuatu yang menyulitkan dan memberatkan. Ini jelas sesuatu yang memberatkan yang sudah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan ayat ini. Maka ketika harta itu kembali, apabila kembali kepada dia, ketika itulah dimulai lagi hitung haulnya. Dalil dari As-Sunnah, Ibnu Hazm menyebutkan di dalam kitab Al-Muhalla bahwa dahulu orang-orang kufar terkadang mereka menyerang kaum muslimin. Kadang mereka menyerang pinggiran kota Madinah, mereka rampas ternak-ternak kaum muslimin. Mereka bawa lari. Dan itu semasa hidup Rasulullah SAW terjadi beberapa kali. Tetapi tidak pernah Rasulullah membebankan pemilik ternak-ternak itu untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dicuri itu. Misal, ini sudah setengah tahun ya, harta dia ini, dia menyimpan emas misalnya di rumah dia, sudah sampai nisab. Jalan 8 bulan dicuri orang. Berkurang nisabnya itu. Udah 8 bulan, berarti kan sebenarnya 4 bulan lagi berdasarkan bulan Qamariah dia mau dikeluarkan zakat. Kalau dihitung juga zakat, ini tentu memberatkan dia. Sudahlah dia kemalangan, dibebani lagi dengan wajibnya mengeluarkan zakat. Kalau Allah takdirkan nanti di bulan ke-12 ketemu lagi harta itu, balik lagi, berhasil ditangkap orangnya dan balik hartanya. Apakah dikeluarkan zakat ketika itu? Tidak. Dimulai lagi haul baru. Berdasarkan ayat tadi dan keterangan bahwa di zaman Rasulullah terkadang harta kaum muslimin dirampas oleh orang kafir, tetapi tidak pernah dibebankan kepada mereka seorang pun untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dirampas tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi pemiliknya, tidak wajib bagi pemiliknya mengeluarkan zakat ketika kembali hartanya itu, kecuali setelah berlalu
setahun hilangnya, atau setelah setahun. Jadi misalnya hilangnya cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, belum sampai haul masa hilangnya, tidak wajib zakat. Tapi kalau sampai haul hilangnya 1 tahun penuh, kembali kepada dia, wajib dikeluarkan zakat. Ini pendapat mazhab Malikiyah dan sebagian dari ulama salaf, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alasannya, kata beliau, bahwasanya zakat itu diwajibkan pada harta tersebut. Bahwasanya zakat itu diwajibkan pada harta tersebut ketika seseorang itu bisa dan mampu untuk mengembangkan, mengolah harta tersebut. Nah, harta ini sudah lenyap, hilang daripada dia, tidak bisa dia mengembangkannya, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat kecuali berlalu satu haul dan kembali duit tersebut atau harta tersebut. Ini alasan-alasannya, alasan logikanya. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sebenarnya adalah pendapat yang kuat berdasarkan ayat Al-Qur'an dan juga keterangan dari hadis-hadis Rasulullah SAW tadi, serta sejalan dengan maqasid asy-syariah. Sementara pendapat yang kedua itu hanya diukur dengan logika saja atau pandangan-pandangan tanpa menyertakan dalil dari Al-Qur'an maupun dari keterangan dari As-Sunnah. Maka ketika harta itu hilang, saat ketemu itulah mulai dihitung lagi haul baru kalau dia sampai nisabnya. Baik, ini terkait harta yang dimiliki secara penuh tetapi lepas dari penguasaan dia. Kemudian ada lagi harta yang dikuasainya secara penuh tetapi tidak sah. Wajibkah dikeluarkan zakat? Dan harta apa itu? Harta haram. Harta haram dia kuasai, dia milik secara penuh. Wajib tidak zakat. Contohnya harta dari hasil riba. Kita definisikan dahulu apa yang dimaksud dengan harta haram itu. Harta haram itu huwa kullu malin hadzara asy-syari'u iqtina'ahu awil intifa'i bihi sawa'un kana li hurmatihi li dhatihi bima fihi min dararin aw khubuthin kal maitati wal khamar am li hurmatihi li ghairihi li wuqu'i khalalin fi tariqi iktisabihi. Kita jelaskan. Yang dimaksud dengan harta haram itu segala atau setiap harta yang dilarang oleh syariat. Kalau kita sebut di sini oleh syariat berarti oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setiap harta yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk memilikinya dan mengambil manfaat darinya. Setiap harta yang dilarang oleh Allah dan Rasul untuk memilikinya dan mengambil manfaat darinya. Baik itu disebabkan keharaman zatnya, seperti haramnya bangkai, minuman keras, anjing dan babi, maka diharamkan memilikinya dan mengambil manfaat darinya. Kecuali anjing manfaat tertentu seperti menjaga kebun. Atau keharamannya itu bukan karena zatnya, karena sebab-sebab lain. Misalnya cara mendapatkannya yang tidak benar. Misalnya emas, perak, dia halal, tetapi cara mendapatkannya tidak halal, mencuri, atau dengan cara riba. Nah, atau dengan merampas, dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh syar'i. Atau juga seperti sogok, uangnya itu uang halal uangnya, tapi karena caranya tidak benar menjadi haram oleh karena caranya itu. Nah, apa hukum zakat pada harta-harta haram ini? Al-malul haram, harta haram tidak wajib zakat padanya. Bahkan kalau seseorang itu punya harta haram banyak lalu dikeluarkan zakat dari situ, tidak sah dan belum lepas kewajiban zakat dia. Bahkan wajib dia berlepas diri dari harta yang haram itu dengan misalnya mengembalikan kepada pemiliknya yang sah,
atau jika tidak ditemukan pemiliknya, disedekahkan dengan niat mewakili pemiliknya. Atau kalau harta itu haram karena zatnya berlepas diri dari harta itu. Harta riba misalnya, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan agama. Ini berdasarkan kesepakatan mazhab-mazhab fiqhiyah yang 4. Baik itu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Serta ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka itu zakat yang bisa mensucikan mereka. Harta haram itu najis secara maknawi. Di sisi Allah itu tidak diterima. Bagaimana mungkin dia bisa mensucikan? Maka tidak ada zakat padanya. Kemudian dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad, ia menuturkan, dakhala Abdullah bin Umar ala ibni Amir ya'uduhu wa huwa marid. Suatu hari Abdullah bin Umar menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit. Faqal, Ibnu Amir berkata kepada Ibnu Umar, ala tad'ullaha li ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, doakanlah aku. Qal, maka Ibnu Umar berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur, tidak diterima salat tanpa bersuci, wala sadaqatun min ghulul, dan tidak diterima sedekah atau zakat dari ghulul. Ghulul itu adalah harta yang diambil dengan cara khianat. Misalnya rampasan perang belum diserahkan kepada yang berhak membagi-bagikannya, dia sudah kutil, ambil. Termasuklah harta yang dikorupsi. Atau seseorang diamanahkan sesuatu, memegang harta umat atau segala macam, lalu dari sebagian harta itu diambil. Ini sama. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Tidak diterima sedekah dari harta tersebut, harta ghulul. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini harta yang haram. Masih yang terkait dengan syarat dengan harta, tetapi waktu kita tidak memungkinkan, insya Allah besok kita lanjutkan. Kita bahas besok insya Allah zakat harta kita yang dipinjam oleh orang. Kita punya harta dipinjam dalam jumlah besar oleh orang yang sudah wajib dizakatkan misalnya. Atau kan bisa digabungkan dengan harta kita yang lain. Nah, bagaimana hukumnya? Kapan wajib dan kapan tidaknya? Insya Allah besok kita bahas karena waktu kita sudah sempit. Saya beri kesempatan 10 menit untuk bertanya jawab. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Akil dan balik. Tidak disyaratkan akil dan balik. Tidak disyaratkan akil dan balik. Contohnya tadi kalau realnya supaya mudah memahaminya, misalnya ada anak yatim. Anak yatim ini kan belum berakal, anak-anak. Anak yatim ini belum berakal, tetapi dia mendapatkan warisan yang banyak. Wajib zakat. Banyak harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu ada kafil dia, wali dia misalnya di panti asuhan. Hartanya ini diamanahkan kepada seseorang. Orang yang diamanahkan wajib mengeluarkan zakat dari harta itu. Harta itu bukan punya dia, punya anak itu. Orang gila juga dia punya harta, bisa jadi. Misalnya dia sudah pengusaha, sukses dan segala macam. Di akhir hayatnya mungkin entah kenapa stres, dia gila dia. Dia kan muslim, tetap muslim ya. Orang gila kan tidak menyebabkan batal keislaman. Ya. Malah dia tidak berdosa orang gila kan. Ya. Jadi jadi anak kecil itu, akhi, Pak Tris, anak kecil itu dia belum balik dan juga belum berakal. Nah, kalau orang gila dia sudah balik tapi belum berakal. Tidak berakal. Kalau dia punya harta banyak, maka
ahli waris dia atau keluarga dia, wali dia yang mengeluarkan zakat. Istrinya misalnya yang akan mengurusnya nanti, hartanya banyak, harus keluarkan zakat. Kalau istrinya masih mau sama dia, mana tahu mau sama hartanya saja kan. Nah, tapi masih ada keluarganya lagi yang akan bertanggung jawab terhadap dia. Tapi hartanya tetap dikeluarkan zakat. Afwan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Sudah datang waktunya. Ya, silakan. Rumah yang masih dalam? Oh iya. Jadi rumah itu kan tadi kita syaratkan hendaklah harta itu termasuk barang-barang yang wajib padanya zakat. Nah, tadi kita sudah sebutkan yang pertama emas dan perak. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Barang tambang. Yang ketiga tadi barang tijarah, barang perdagangan. Yang keempat tadi tumbuh tanam-tanaman dan buah-buahan. Yang kelima tadi hewan ternak. Dia masuk yang mana ini? Rumah ini. Emas perak bukan. Tambang bukan. Untuk dipakai atau untuk disewakan nanti? Dipakai tidak termasuk di situ. Perdagangan tidak termasuk. Hewan ternak tidak termasuk. Tanam-tanaman dan buah-buahan tidak termasuk. Berarti tidak wajib di situ. Ya. Jadi rumah yang dipakai, kita pakai, harta yang kita pakai tidak kita siapkan untuk dijual atau disewakan, itu tidak termasuk bagian dari wajib zakat. Walaupun apalagi masih utang pula lagi. Ya. Jadi kan enak memahaminya, kan sudah ditentukan tadi harta-hartanya. Baik, kita cukupkan sampai di situ dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta